Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah dengan NIM 2118011 dari PPLIAN Pekalongan kelompok 14. Nah, dari kelompok 14 itu ditempatkan di MTS Darussalam Subah. Letaknya di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Nah, saya diamanati oleh guru pamong saya, Ibu Kamila Tunisa, untuk mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Akidah Akhlak saya diberi kesempatan untuk mengajar kelas 7, seluruh kelas 7. Ada 8 kelas, dari kelas 7A sampai 7H. 7A sampai 7D itu kelas putri, dan 7E sampai 7G itu kelas putra, dan 7H itu campuran antara kelas putra dan putri. Gedungnya itu dipisah putra dan putri. Nah, saya satu minggu itu kira-kira berapa ya? Ada 9 pertemuan, karena yang 7B itu seminggu 2 kali tatap muka. Jadi selama 45 hari itu ada berapa pertemuan ya? Banyak pokoknya. Soalnya ada yang libur. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengalaman membuat RPP dan perangkatnya. RPP apa yang dibuat, kemudian mengapa dibuat, dan bagaimana pembuatannya. Di sini saya membuat RPP yang 1 lembar. Mengapa saya membuat RPP yang 1 lembar itu? Karena sesuai dengan arahan guru pamong saya. Guru pamong saya juga menggunakan RPP 1 lembar. Jadi saya disuruh juga untuk menggunakan RPP yang 1 lembar. Dan kenapa saya juga memilih yang RPP 1 lembar itu karena RPP 1 lembar itu malah justru memudahkan guru. Jadi ketika guru membuat RPP itu tidak terlalu pusing memikirkan RPP. Kadang kan kalau kita mau mengajar itu malah pusing, gimana cara membuat RPP-nya, lama membuat RPP, malah justru itu akan mengganggu konsentrasi guru untuk memikirkan bagaimana cara mengajarnya, terus kemudian apa aja materi yang akan disampaikan, malah justru akan mengganggu itu, malah guru akan tidak menguasai materi karena terlalu sibuk membuat RPP, itu menurut saya. Kemudian bagaimana pembuatannya itu seperti RPP 1 lembar pada umumnya, itu terdiri dari ada KD, kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, di dalam MTS Darussalam Subah itu 1 jam pelajaran mempunyai alokasi 20 menit. Jadi Akidah Akhlak itu 1 minggu itu 2 jam pelajaran, jadi 40 menit. 5 menit untuk pendahuluan, 30 menit untuk kegiatan inti, dan 5 menit untuk penutup. Nah, pembuatannya saya membuat dengan mendiskusikannya dengan guru pamong saya, Ibu Mila. Kemudian saya juga meminta saran dari teman-teman yang mendapatkan saran dari guru pamongnya masing-masing. Ketika misal guru pamong dari pelajaran fikih, dari pelajaran SKI itu mendapat masukan-masukan apa, nah saya juga ikut menyerap masukan-masukan itu untuk dimasukkan ke dalam RPP saya. Contohnya yang masukannya itu ketika saya membuat RPP yang kemarin, kan harusnya saya sebagai mahasiswa praktikan, tapi saya menulisnya sebagai guru mata pelajaran. Nah, itu dikasih tahu oleh guru pamong yang lain kalau kita itu harus memasukkannya itu sebagai guru praktikan, bukan sebagai guru mata pelajarannya. Kemudian materi apa yang diajarkan, mengapa diajarkan, bagaimana mengajarkan materi agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi apa yang diajarkan? Saya mengajar 2 bab. Yang bab pertama dan bab kedua, karena pada saat PPLIAN Pekalongan terjun ke MTS Darussalam Subah itu masih dalam permulaan awal-awal. Jadi Ibu Mila baru mengajarkan bab yang awal-awal saja. Jadi saya disuruh untuk mengulangi dari bab yang pertama. Saya mengajar yang bab pertama itu tentang akidah Islam, dan yang bab kedua itu tentang sifat-sifat bagi Allah.
Mengapa diajarkan? Nah, diajarkannya itu mengapa? Karena saya mendapatkan materi itu, saya diamanati untuk mengajarkan materi itu. Nah, yang materi yang akidah Islam itu dibagi menjadi dua pertemuan. Yang pertemuan pertama itu tentang pengertian akidah Islam, manfaat akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam. Yang pertemuan yang materi kedua itu tentang iman, Islam, ihsan, istiqomah, kemudian jujur. Nah, yang bab kedua itu tentang sifat-sifat bagi Allah. Ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Kemudian bagaimana mengajarkan materi agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan materi kepada siswa. Nah, saya mengajarkan materinya itu menggunakan ada metode bernyanyi dan ada metode bercerita. Pada saat metode bercerita itu tentang keimanan, contohnya tentang akidah Islam itu ada keimanan. Saya menceritakan tentang keimanan Siti Masyitoh. Dimana kan Siti Masyitoh itu pada saat masa Fir'aun, dimana dia memeluk menjadi pengikut Nabi Musa. Kemudian Fir'aun marah karena ternyata dia mengimani Allah. Nah, itu saya menjelaskan kepada siswa-siswa bahwa Siti Masyitoh aja rela untuk mati karena mengimani Allah. Bagaimana dengan kalian yang kalian itu jadi diancam untuk dibunuh? Mengajarkan untuk kepada siswa tidak diancam, tidak ada ancaman dari orang lain, kalian sudah iman itu bebas. Apalagi di lingkungan pondok pesantren, itu kalian tidak boleh sampai keimanan kalian itu hilang. Kita harus mencontoh Siti Masyitoh yang mana keimanannya itu sampai dia rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keimanannya. Nah, itu seperti itu saya mengajarkan agar diimplementasikan kepada siswa. Kemudian saya kemudian ada materi sifat-sifat bagi Allah. Saya menggunakan metode bernyanyi. Nah, saya menggunakan musik, ada instrumen tentang bagaimana cara menghafal sifat-sifat bagi Allah beserta artinya, dan mereka juga senang. Yang kemudian saya juga menjelaskan materi tentang ada jujur dan istiqomah. Itu juga saya memberikan pengajaran bagi mereka agar kita tuh selalu jujur, kemudian istiqomah untuk istiqomah mondok, istiqomah ngaji, istiqomah apalagi ya intinya itu agar betah. Karena sebenarnya saingan para guru itu bagaimana agar siswa itu betah di pondok. Karena ketika saya mengajar itu banyak sekali siswa-siswa itu yang boyong, yang tidak betah, tidak kerasa. Nah, itu apalagi kelas 7. Jadi saya mengajar itu lebih banyak untuk memotivasi mereka itu agar nah, kalian itu harus istiqomah ya di sini, semoga betah, jangan sampai boyong ya, seperti itu. Malah justru saya mendapatkan pelajaran dari mereka, karena mereka kan basicnya itu anak pondok ya. Ketika jam istirahat mereka membuka Al-Quran untuk menghafal Al-Qurannya. Nah, itu saya sungguh Masya Allah sekali pokoknya seperti itu. Kemudian malah pokoknya intinya itu seneng pokoknya PPL di MTS Darussalam Subaidun yang basicnya juga pondok. Ketika setiap pagi sebelum pembelajaran membaca Al-Quran, kemudian sholat duha bersama para santri-santri, sholatnya itu bareng-bareng bersama para santri-santri kan. Nah, di sana itu melihat ya Allah, adem sekali ya, seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.